lagi dengan saya Agus Hardiman dari YouTube Artsonika dan saya sedang ada di Black White Music Room ya. Nah, kali ini saya akan bahas sesuatu yang berbeda sedikit ya. Jadi mungkin ada di antara kalian yang baik yang gitaris ataupun bukan gitaris tapi ingin rekaman gitar bukan pakai virtual instrumen gitar atau gitaris yang nggak mau pakai plugin atau mau cari alternatif lain, misalnya pakai ampli gitar yang beneran. Nah, ini saya mau bahas. Jadi, apakah yang ini bisa ya? Nah, kali ini adalah Roland Micro Cube GX ya. Jadi sebenarnya ini bukan ampli yang buat live show, tapi adalah ampli buat practice ya. Jadi memang nggak bisa dipakai buat show. Nah, tapi emang kalau di rumah kan atau di home studio kita biasanya ada dua masalah. Yang masalah pertama, kita nggak bisa main gitar kenceng-kenceng. Nah, kalau kita pakai ampli yang untuk live show itu ya misalnya 50 watt, 100 watt bahkan lebih, itu kan ini ya. Jadi suaranya keras banget. Kalau kita volumenya kita kecilin, nggak keluar karakternya ya. Dan kedua, masalah harga ya, harganya biasanya relatif mahal ya. Nah, ini saya penasaran nih, saya mau coba ini. Jadi di Roland Micro Cube GX, apakah dia bisa untuk solusi gitaris atau yang bukan gitaris tapi pingin rekaman pakai ampli beneran, bukan pakai ampli VST atau plugin. Mari kita coba cek ya. Saya unboxing dulu. Nah, ini ya kartu garansi. Nah, ini ada apa nih? Strap ya, strap. Jadi ampli ini memang mobile, jadi bukan cuma buat di rumah, tapi kalau kita mau di luar, kita mau main gitar, ya ini ada strapnya yang bisa kita jinjing ya. Lalu ini apa ini? Jack audio aux ya. Ini buat ini nanti yang buat aplikasi ya, connect sama aplikasi di handphone atau smartphone. Nah, lalu ini adaptor ya, jadi bisa pakai adaptor, dikasih adaptornya. Ya, kita coba buka ya. Ya, ringan ini. Ya. Oh ya, di sini ada manual, owner's manual ya, buku manualnya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ya. Oke. Ya. Nah, ini amplinya mini banget ya. Kalau lihat ini sekitar 24 cm kali berapa ya, 24 juga ya, atau 25 cm. Terus, oh iya, ini Roland Micro Cube GX ini ada pakai satu speaker 5 inch ya, dan wattnya adalah 3 watt ya. Nah, itu mungkin kalian, oh kok kecil banget cuma 3 watt ya. Nanti kita coba cek gimana bunyinya, bisa seberapa keras ya. Oke. Nah, kalau lihat di belakang ini, nah ini, ya ini ada colokan buat adaptor. Ya, lalu ada buat ground, kalau misal kamu ngalamin masalah noise atau kelistrikan di rumah kamu belum ada ground. Ya. By the way, kalau dia mengalami masalah noise dari ground, ya bisa coba juga nonton video saya yang tentang mengatasi masalah ground, ya, yang ada di sini, ya. Oke. Nah, di sini ada colokan recording out atau phones, ya. Jadi bisa buat headphones. Kalau kita mau apa? Mau pakai ampli ini tanpa orang lain bisa dengar, ya kita bisa latihan sendiri gitarnya. Juga bisa untuk recording out. Jadi kalau kita mau rekam ke audio interface ya. Nah, di sini ada buat baterainya, baterai kompartemennya.
Ya ini. Nah, ini ya. Jadi pakai 6 baterai A2. Ini kalau saya baca bisa sekitar 20 jaman ya kalau tanpa adaptor ya. Jadi mungkin untuk gitaris yang mau main gitar di luar ya. Tapi yang pasti ini bukan untuk live show ya, nggak ngangkat dia powernya. Nah, nah ini buat strapnya yang tadi ya. Strapnya. Nah yang ini ya, nanti kita pasang deh. Oke, nah kalau lihat di sini, ya ini udah pasti nih jack buat input gitarnya, lalu ini powernya, on off-nya. Nah di sini ada gain-nya, tombol gain-nya, gain inputnya, lalu volumenya, ada knob buat tone atau karakternya, lalu ada knob yang terakhir buat master volume. Ya. Nah di sini, nah uniknya ini nih, jadi Roland Micro Cube GX ini punya amplifier type atau tipe amplifier yang macam-macam. Ya, jadi lumayan versatile juga ini, ada banyak nih ya. Jadi versatile itu artinya dia bisa buat beberapa karakter amplifier. Contohnya yang paling kiri ini ada tulisan acoustic simulation. Ya, jadi mungkin kalian gitaris yang pakai electric guitar mau pakai simulasi jadi kayak akustik gitar ya ini ya, bisa ada nih. Lalu ada JC Clean. JC ya udah tahu, Roland kan punya ampli yang terkenal, Jazz Chorus ya. Nah, ini ada simulasinya ya. Lalu berikutnya ada Black Panel. Ya, Black Panel itu Fender ya. Dia bisa karakternya kayak ampli Fender yang legendaris ya. Lalu ada Brit Combo. Ya, kayaknya sih kalau saya tebak ya, kalau British itu Fox ya. Dia niru karakter dari Fox. Lalu ada Classic Stack. Classic Stack ya itu Marshall ya, Amerika ya. Lalu ada Rectifier Stack. Nah, ini Mesa Boogie ya, Rectifier. Dan yang terakhir, oh bukan terakhir, ini ada Extreme. Nah, ini yang high gain ya, yang distorted banget ya. Dan juga mic. Nah, ini yang unik mungkin. Jadi ternyata yang input gitar ini bisa jadi untuk input untuk mic ya, tapi kita harus switch ke sini, ke mic ini ya. Ya, jadi lumayan nih ya, tapi nanti kita cek gimana bunyinya ya. Kalau pilihan karakternya sih banyak macam-macam ini ya. Lalu di sebelahnya ada tombol efek. Di sini efeknya bisa ada ya chorus ya. Lalu ada flanger, ada phaser, ada tremolo. Nah, ini uniknya nih, ada heavy octave. Nah, ini jadi kayak octaver ya. Nah, ini agak unik juga ya, ada heavy octave-nya dia. Nah, kemudian yang terakhir ada knob buat delay dan reverb. Ya, ini yang sebelah kiri delay, yang sebelah kanan reverb. Nah, tapi dia nggak bisa dua-duanya nih, ya, karena kita harus memilih mau pakai reverb aja atau delay aja. Nah, di sini uniknya ada tunernya juga, ya. Jadi kalau kalian mau nge-tune nggak usah pakai dari luar atau dari software ya, bisa juga dari amplinya nih, ya. Nanti kita coba ya. Lalu, nah di sini ada iCube Link. Ya, ini yang pakai jack aux. Yang tadi ya, ada jack aux dikasih ya. Nah, ini jack aux ini dikasih. Ya, ini ya. Ini untuk ada dua fungsi sebagai aux in. Aux in tuh kalau kita dari smartphone kita tuh atau apa dari komputer atau dari manapun itu mau play musik ya buat latihan. Jadi kita bisa pakai kabel jack tadi masuk ke sini, akhirnya bisa keluar di ampli ini ya, backing tracknya kita. Tapi juga punya fungsi yang kedua, iCube Link. Jadi ini khusus untuk pengguna iOS, yaitu iPhone atau iPad. Itu bisa untuk mengubah setting dari amplifiernya dan setting efeknya ya. Sayangnya belum ada aplikasi Androidnya ya. Tadi saya cek sih belum ada ya, sempat tadi cek di websitenya, katanya ada, pas diklik linknya kok nggak ada ya. Jadi sayangnya itu, jadi dia buat Android nggak bisa ngubah
atau ada tambahan tipe amplifier. Ya. Nah, ini ada yang satu yang unik, ya, memori. Ya. Jadi memori itu setting apa yang kita udah set di sini, kita bisa tekan tombol ini dan akhirnya disimpan settingnya. Nah, tapi yang bisa disimpan hanya satu memori. Ya. Nah, berarti sebenarnya bisa dua karakter suara. Misalnya, yang satu tuh yang manual, kita set, misalnya kita mau untuk rhythm pakai just chorus, ya. Terus satu lagi yang mungkin setting yang untuk lead-nya, yang pakai distorsi. Nah, itu unik juga ini, ya. Nah, itu jadi fiturnya. Nah, sekarang mari kita tes bunyinya, ya. Ini saya pakai gitar PRS yang pulse gitar, ya. PRS SE, ya. Ya. Nah, untuk awal saya mau coba tunernya dulu, ya. Saya mau coba yang ini, acoustic simulation, ya. Ini. Ya, gainnya saya atur segini, kira-kira 2,5. Lalu ini volumenya jam 1. Tone-nya ya ini disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalau mau lebih bright ya ke kanan. Ya. Nah, ini cukup segini. Terus efeknya mati ya, kecuali ini delay. Ya ini. Oh sorry, ini reverb. Ya, reverbnya aktif nih. Oke, ya masternya langsung masuk ke Cubase ya. Saya bukan pemain gitar, tapi nggak apa-apa, nyoba aja ya. Nah, ini untuk posisi yang akustik ya, simulasi akustik. Biasanya kalau yang bagus sih yang single coil ya. Tapi kalau PRS ini kan nggak murni single coil, ya dia split coil namanya ya. Jadi dan ini saya settingnya split coil yang neck ya, yang ini ya. Oke, yang kedua, saya akan coba yang tipe amplifier GCM atau Just Chorus yang clean ya. Ya, ini GC clean. Posisi kedua. Nah, lalu efeknya ini dibanyakin chorusnya. Ya. Chorusnya agak banyak. Lalu dikasih delay juga, ya. Nah, kalau gainnya, volume, tone seperti ini. Ya, relatif sama seperti sebelumnya. Untuk setting ininya, gitarnya, ya kalau chorus-chorus gitu lebih bagus kalau pakai yang humbucker ya. Jadi ini settingnya humbucker dan dua-duanya aktif ya, yang tengah. Untuk yang ampli tipe ketiga, yaitu yang sekarang tuh black panel, yaitu tiruannya dari Fender ya, Fender. Nah, saya mau coba pakai efek phaser juga ya. Oke, kita lihat settingnya. Ya, black panel atau Fender. Lalu ya ini, saya pakein phaser ya dan delay ya. Yang lainnya sama. Nah, untuk pickupnya ini saya pakai yang humbucker tapi yang neck ya. Ya, humbucker ini, dua ini ya.
Oke, ampli yang keempat, Brit ya, Brit combo ya, ini Vox ya. Oke, jadi saya pakai flanger ya, kemudian ya reverb ya yang banyak ini. Oke. Ya, untuk yang Brit amplifier ini atau Vox ya, di gitar saya pakai yang setting yang ini ya, yang bridge-nya itu yang split coil, lalu yang neck-nya humbucker. Tipe ampli yang keempat, classic stack atau Marshall ya. Kita lihat settingnya ya. Classic stack atau Marshall. Nah, di efek ini ada feature ini nih, heavy octave, yaitu octaver. Ya, saya kasih delay juga di sini. Oke, itu aja. Oke, tipe amplifier yang keenam, rectifier stack, yaitu adalah emulasi atau simulasi dari Mesa Boogie ya, rectifier, double rectifier. Kita lihat settingnya. Rectifier stack, ya ini masih pakai octaver ya, heavy octave, supaya soundnya deep, lalu ini delay ya. Oke, settingnya ekstrim ya, efek yang ini nggak ada. Nah, paling dikasih reverb ya. Oke, itu seperti itu. Oke, begitu ya. Jadi lumayan juga nih. Jadi Roland Micro Cube GX ini walaupun kecil-kecil cabai rawit juga ini ya, karena karakter soundnya banyak dan juga fiturnya juga banyak ya. Nah, silahkan komen gimana menurut kalian, atau ada ampli lain yang bisa jadi alternatif, silahkan ditulis ya di komen. Oke, sampai ketemu lagi. Salam audio, salam Asodika. Bye.